Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala nabiyyinal karim, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, insyaallah kali ini kita akan membahas sedikit tentang faidah atau tentang keajaiban dari istighfar. Seperti yang kita tahu, istighfar adalah satu zikir, satu amalan di mana amalan ini memiliki makna memohon ampun kepada Allah. Dari kata ghafara yaghfiru, ya, artinya adalah ampunan. Ketika masuk ke wazan istaf'ala yastaf'ilu, istif'alan, maknanya jadi meminta ampun. Yang tadinya istaf'ala jadi istaghfara yastaghfiru, istighfaron atau istighfarun, atau yang biasa kita dengar istighfar. Itu maknanya adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, yang pertama, mengapa kita mesti beristighfar? Tentunya satu, kita adalah makhluk yang tidak pernah tidak punya dosa. Kita adalah makhluk yang tidak pernah tidak punya salah. Maka dari itu, karena kita adalah makhluk yang bukan maksum, layaknya Nabi, yang terbebas, terhalang, terhijab dari dosa, maka kita mesti minta ampun kepada Allah. Karena pasti dosanya banyak. Ya, pasti dosa kita ini ada. Gitu. Maka dari itu wajib kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, orang yang banyak membaca istighfar itu, kata Allah dalam surat Al-Anfal dikatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan menurunkan azab, tidak akan menurunkan siksa, wa hum yastaghfirun, sedangkan satu kaum tersebut atau satu wilayah atau daerah tersebut itu banyak orang yang meminta ampun. Mustaghfirun, orang-orang yang meminta ampun kepada Allah. Selanjutnya, orang yang banyak istighfar juga itu akan banyak memberkahkan rezeki. Ya. Bahkan ada satu kisah, dan kisah ini memang nyata, itu Imam Ahmad ketika itu pergi dakwah ke sana kemari, ada urusan ke sana kemari, suatu hari tidak ada niat, tidak ada rencana, ternyata terlintas dalam pikirannya bahwasanya beliau ingin pergi ke satu daerah yang ada di Irak. Ya, ketika datang ke daerah Irak, entah tujuannya mau kemana, yang penting jalan. Apa yang terjadi? Kemalaman di jalan. Ya, kemudian nyampailah ke Irak, tapi tujuannya juga masih belum jelas. Ternyata di situ ada masjid, kemudian ikut sholat di situ. Kemudian karena capek akhirnya tiduran di dalam masjid. Ketika beliau tiduran di dalam masjid, apa yang terjadi? Ternyata marbot masjidnya itu mengusirnya. Imam Ahmad ini seorang soleh. Imam Ahmad ini seorang yang terkenal kealimannya di seluruh penjuru Jazirah Arab. Ya, tapi karena tidak seperti sekarang musim HP, musim media sosial, kemudian tahu wajahnya adalah ini Imam Ahmad itu. Karena banyak yang tidak tahu wajahnya, hanya kedengar kealimannya saja. Imam Ahmad itu luar biasa. Kealimannya, ilmunya. Namun karena tidak tahu, akhirnya diusir oleh marbot masjid. Oleh marbot masjid ini diusir, jangan, kalau bahasa kita mungkin sekarang, jangan tidur di sini, silakan keluar. Ini masjid buat ibadah, bukan buat tidur. Imam Ahmad tidak marah, kemudian Imam Ahmad keluar. Ketika keluar, di luar pun ingin tidur karena kecapean. Ketika tidur diusir juga. Jangan di masjid gitu. Ini bukan tempat tidur, tapi ini tempat sholat, tempat ibadah. Kalau saja ini marbot tahu bahwasanya ini adalah Imam Ahmad, maka pasti akan takzim, pasti akan hormat itu. Nah, ketika diusir, kemudian tidak jauh dari masjid itu ada gubuk tua, yang kemudian gubuk tua itu adalah seorang penjual roti. Di situ ada yang punya gubuk tua yang kemudian lagi bikin roti. Kemudian datang ke situ, ya ditanya, ini roti lagi buat, boleh saya beli, dan seterusnya, ya, basa-basi. Kemudian ditanya, Anda dari mana? Mau kemana? Saya nggak tahu mau kemana, yang pasti hati saya pengen datang ke sini gitu. Kemudian basa-basi ditanya, ini roti, bikin usaha roti kayak begini seberapa lama? Itu kalau bahasa kita, ya Sajid, ini bikin roti ini udah berapa tahun gitu. Ternyata bilang, ini saya melakukan berjualan roti dengan membuat roti ini sendiri ini sudah lama, semenjak 32 tahun yang lalu.
Gitu. Oh begitu. Tapi yang jadi aneh dalam pikiran Imam Ahmad apa? Ini si penjual roti ketika tidak ditanya oleh Imam Ahmad, maka dia tidak bertanya. Dia malah langsung menggiling rotinya, kemudian mulutnya itu bergumam seperti sedang zikir gitu. Ditanya lagi, menjawab lagi. Setelah jawaban selesai, fokus lagi sambil zikir di lisannya itu, bergumam mulutnya. Kemudian ditanya, Anda itu sambil zikir? Betul, saya sambil zikir. Apa zikir Anda? Zikir saya ini istighfar. Oh, dan saya tidak pernah berhenti beristighfar selama saya membuat roti ini. Dengan istighfar ternyata doa-doa saya, keinginan-keinginan saya mudah tercapai. Berangsur-angsur tercapai, satu demi satu keinginan saya tercapai. Cuma satu yang belum dan kayaknya tidak diridhoi oleh Allah, kemudian tidak tercapai. Apa itu? Saya zikir siang malam sambil bikin roti itu, zikir istighfar ini, dengan saya punya hajat, punya niatan, punya keinginan untuk bisa bertemu, menatap wajah seorang soleh, seorang alim yang bernama Imam Ahmad. Tapi ternyata zikir saya ini, zikir istighfar saya ini tidak dikabul oleh Allah. Maka mungkin dosa saya ini terlalu banyak, akhirnya saya terus baca istighfar. Mendengar perkataan tukang roti tadi, Imam Ahmad menangis. Menangis dan menyampaikan, Masya Allah, dalam hatinya. Ya, dalam hatinya berkata bahwasanya ternyata hanya dengan lafaz istighfar saja ini ternyata yang membuat langkah kaki saya ini menuju ke sini. Saya tidak ada planning, saya tidak ada rencana untuk datang ke sini. Tapi kok hati saya pengen datang ke Irak, pengen datang ke Baghdad. Ternyata ini loh yang membuat kaki saya ini melangkahkan datang ke sini dan kemudian diusir di masjid. Ya, dari dalam masjid, dari luar masjid juga diusir. Ternyata itu berkah wasilah istighfarnya tukang roti ini. Nah, luar biasa. Setelah menyampaikan saya lah Imam Ahmad, baru ketika itu senang dan menjamunya. Wah, senang sekali dengan keluarganya. Nah, ini istighfar luar biasa ya. Selain tadi akan menangkal azab Allah turun ke daerah di mana banyak orang yang meminta ampun, banyak orang yang istighfar di situ, ternyata istighfar juga akan memudahkan hajat-hajat kita. Akan memberikan keberkahan rezeki kepada kita. Gitu. Sekelas Imam Ahmad pun ternyata tadi ditarik oleh istighfarnya tukang roti tadi. Kan luar biasa ini ya. Yang ketiga, kenapa kita mesti istighfar? Jelas tadi awal saya sampaikan kita banyak dosa. Nabi Muhammad SAW, kita tahu semuanya adalah maksum, terjaga dari dosa. Tapi Rasulullah SAW bersabda, Aina anta minal istighfar, inni astagfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi atamarrah. Hei umatku, mana nih istighfarnya? Ini astagfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi atamarrah. Sesungguhnya saya meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya fil yaum, dalam satu hari, mi'ata marrah. 100 kali, di riwayat yang lain 70 kali. Bayangkan, Rasulullah yang tidak punya dosa, yang jelas tempatnya nanti di surga, masih minta ampun kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kita banyak dosa, ya. Kita punya dosa, kita belum tentu mulia di mata Allah, ya. Kita belum tentu masuk surga langsung, siapa tahu mampir dulu ke sebelah, naudzubillah, ya. Nah, Rasulullah yang mulia di mata Allah saja, Rasulullah yang jelas tempatnya di surga saja, ya, Rasulullah yang notabene maksum saja, tapi ternyata masih istighfar wa atubu ilaihi dan bertobat kepada Allah mi'ata marrah fil yaum mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali. Bagaimana dengan kita? Kalau kita enggan untuk beristighfar, ya mungkin ini bisa dikatakan sebagai kita ini sombong. Ya seakan-akan kita nih paling mulia, padahal kita tidak ada apa-apanya di mata Allah. Maka istighfar, ya, istighfar. Selain yang pertama tadi adalah bisa menangkal azab Allah turun kepada kita. Yang kedua juga bisa memberkahkan rezeki kita, bisa menarik hajat kita, kita pengen apa, maka itu ternyata bisa mendatangkan ridhonya Allah melalui istighfar. Kemudian dikabullah, ya, dikasihlah yang terbaik keinginan kita itu. Dan yang ketiga apa? Kita bukan orang mulia, kita juga makhluk yang punya dosa, maka sudah selayaknya kita beristighfar, kita minta ampun kepada Allah
Dibandingkan Rasulullah, kita bukan apa-apa. Dibandingkan Rasulullah, kita ini hanya, ya seperti yang kita tahu, ya Rasulullah itu anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqan nur. Rasulullah itu diibaratkan seperti matahari, seperti bulan purnama, seperti cahaya di atas cahaya. Artinya apa? Saking mulianya, saking bersihnya. Ya, Al-Mustafa, orang pilihan. Gitu. Masa kita enggan? Rasulullah saja yang mempunyai banyak gelar kemuliaan di mata Allah, ternyata minta ampun kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Di riwayat yang lain 70 kali. Masa kita tidak? Oleh karena itu, mari kita sama-sama perbanyak istighfar kepada Allah, agar Allahnya ridho kepada kita, agar Allahnya bisa mengampuni kita, agar Allahnya memberi keberkahan rezeki kepada kita, agar Allahnya memberi kemudahan dalam menggapai cita-cita kita, dalam menggapai keinginan dan hajat kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.